Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 15 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, apakah maksudnya kalian mengucapkan pepatah ini di Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, maka anak itu sendirilah yang harus mati, dan darahnya tertumpah pada dia sendiri. Oleh karena itu, aku akan menghukum kalian masing-masing menurut tindakanmu, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Jangan sampai itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kalian lakukan terhadapku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Mengapa kalian mau mati, hai kaum Israel? Aku tidak berkenan akan kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Oleh karena itu bertobatlah, supaya kalian hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Maka Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Anak-anak berharga di mata Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang sedang berkunjung ke rumah suatu keluarga. Bapak itu terkesan oleh kepandaian dan sikap ramah dari seorang bocah ketika ia menyambut kedatangan bapak itu.
Bocah itu adalah anak tunggal dalam keluarga itu, yang baru berusia 4 tahun. Bapak itu akhirnya dapat menemukan satu alasan mengapa anak itu bersikap begitu baik dan manis. Saat itu, ibunya sedang berada di dapur, sedang sibuk memasak. Ketika putranya itu datang kepadanya dengan membawa sebuah majalah, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah yang sedang dilakukan orang dalam foto ini?" Sang ibu segera berhenti dengan kesibukannya, lalu duduk di kursi, memangku anaknya, dan menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan anaknya tersebut. Setelah anaknya puas, barulah kemudian ia pergi kembali untuk bermain. Bapak itu kemudian kagum dengan perlakuan dan sikap yang ditunjukkan ibu pada putranya itu. Sebab kebanyakan orang tua tidak mau diganggu jika sedang sibuk. Ketika bapak itu bertanya pada ibu itu, kenapa ia berbuat seperti itu? Ibu itu kemudian menjawab, "Saya masih bisa memasak lagi dalam sisa hidup saya. Tetapi tidak pernah lagi putra saya akan menanyakan pertanyaan itu kepada saya." Saudara-saudari terkasih, dari cerita ini kita dapat melihat bagaimana perhatian dan penghargaan seorang ibu kepada anaknya. Senada dengan kisah pada Injil hari ini, pada suatu hari ada orang-orang yang membawa anak-anak kecil untuk bertemu dan memohon Tuhan Yesus memberkati anak-anak mereka. Melihat hal itu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi marah. Mereka mengira Tuhan Yesus akan terganggu dengan kehadiran anak-anak itu. Namun ternyata Tuhan Yesus tidak terganggu ataupun marah. Justru Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, kenapa mereka menghalang-halangi anak-anak itu untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus kemudian memberkati anak-anak itu. Inilah sambutan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kelembutan terhadap anak-anak yang datang kepadanya. Begitu berharganya posisi seorang anak di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari Injil hari ini. Yang pertama, orang yang membawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus, ini merupakan suatu tindakan yang sangat penting. Sebab banyak orang tua yang melalaikan tentang hal ini dan membiarkan anak-anak bertumbuh menjadi dewasa tanpa mengenal dengan benar siapa Tuhan Yesus. Yang kedua, anak-anak memang bisa atau terkadang merepotkan. Mereka bisa bertanya tentang banyak hal, termasuk yang kita anggap tidak penting. Akan tetapi, itu semua bukan berarti bahwa kita boleh merendahkan atau tidak memberikan perhatian kita kepada mereka. Kita harus memberi kasih sayang kepada mereka, mendidik, merawat, dan mengajarkan mereka mengenal Tuhan lewat firman-Nya sejak masih kecil. Dengan demikian, mereka dapat bertumbuh dalam iman yang benar. Hal yang ketiga, mari kita perhatikan kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil hari ini. Ia menegaskan betapa pentingnya menyambut kehadiran seorang anak. Sifat anak-anak yaitu kerendahan hati, ketulusan, dan tidak bersandar pada diri sendiri, tetapi pada orang tuanya. Anak-anak adalah simbol kerendahan hati, dan orang yang memiliki sifat seperti anak kecil adalah yang empunya kerajaan sorga. Marilah kita menjadi orang tua yang baik dan dapat menghargai anak-anak, serta semoga Tuhan memberkati anak-anak kita, agar mereka menikmati masa anak-anak dalam pertumbuhan akan iman yang benar di dalam Tuhan. Marilah kita jadikan rumah dan keluarga kita
sebagai tempat bagi seluruh anggota keluarga untuk hidup dalam kasih, damai, dan sejahtera. Semoga demikian. Amin.